Al-istislam lillah liqiyadi awamiri. Jadi al-istislam itu artinya pasrahnya, ya. Pasrahnya kepada Allah. Pokoknya pasrah berpokan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislam menerima secara totalitas terhadap seluruh perintah Allah, seluruh perintah Allah. Itu istislam, pasrah. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran, pasrah terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu yang kita perhatikan dari kehidupan Nabi Ibrahim AS. Coba keluarganya ini ya, ini tidak cuma Nabi Ibrahim saja, keluarganya. Contoh coba saya bayangkan, ini berat memang, yaitu di saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istrinya, kalau meletakkan bahasanya kayak barang ya, untuk memindahkan istrinya dari Syam sana, Hajar dan Ismail, ke tempat yang tandus di Mekah, yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada bekal makanan yang ditinggalkannya, di tanah yang tandus, fiwadin wairi syar'in, di satu lembah yang tak ada tanam-tanaman yang akan bisa dijadikan sebagai bekal hidup, dan tidak ada bekal juga yang ditinggalkannya. Kemudian setelah sampai di Mekah, kemudian ditinggal pergi berdua gitu. Nah, pacar manusiawi. Kemudian ila aina tadhhab ya Ibrahim, kemana kamu akan pergi? Tatrukuna ya Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua. Dalam sebuah riwayat itu tumsik, ditarik bajunya itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak mengindahkan tarikan istrinya, karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk balik lagi ke Syam. Kemudian akhirnya melihat tekad suaminya yang memang ingin meninggalkan dirinya dan anaknya Ismail, ahada amru rabbika au ahada amara rabbuka, apakah ini memang perintah Rabbmu wahai Ibrahim? Kemudian dijawab, bala, betul, ini adalah perintah Rabb kami. Kemudian jawaban apa? Ini istrinya, innallaha la yudhi'ana. Jadi istrinya pun juga sudah jawabannya, innallaha la yudhi'ana. Allah itu gak akan mungkin menyanyiakan kami, gak mungkin kami ini akan disia-siakan Allah selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu manusiawi. Istri berat, suami pun juga berat sebenarnya meninggalkan. Wong lama belum punya anak, kemudian punya anak, kok diperintahkan. Ini kan semuanya ujian. Sejauh mana dia itu pasrah aja terhadap perintah Allah. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Jadi ketika memang ini perintah Rabbmu, maka jawaban istrinya sama, ada persamaan. Innallaha la yudhi'ana. Allah kalau begitu gak mungkin akan menyia-nyiakan kami di tempat yang tandus ini. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Buktinya juga iya, karena akhirnya setelah itu ada sumber mata air. Kemudian setelah itu ada kaum dari kabilah dulu yang datang di Mekah, saat itu belum ada kehidupan. Ada kabilah lain yang datang ke situ, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim ini berinteraksi, tumbuh besar, berinteraksi dengan kabilah yang ada, akhirnya nikah dari situ, akhirnya jadilah sebuah kehidupan awal. Berarti yang mengawali ada kehidupan kota Mekah itu adalah Nabi Ibrahim. Dulunya belum ada kehidupan, baru kan setelah ada air, burung nampak turun, bahwasanya di sana ada kabilah, oh di sana itu sudah layak ada kehidupan, pasti ada air. Kalau ada air kan ada kehidupan, karena Allah jadikan air dari segala air ini adalah kehidupan. Nah akhirnya tumbuh
bergejolak di situ, akhirnya ada kehidupan. Nah, ini coba kalau kita melihat istislam pasrah aja kepada aturan Allah, tapi kadang-kadang memang pahit gitu kan ya, secara logika kita. Itu ada pernah dialog ketika ada ayat Subhanallahilladzi asqala kulla syai'. Ketika ada ayat ini, itu ada seorang ayah dan seorang anak itu berdialog. Kalau Allah berfirman, Allah, ciptaan Allah yang telah atqan, telah membuat, telah menciptakan segala sesuatu dengan itqan, dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah itu kalau menciptakan ciptaannya, pasti ciptaannya yang terbaik. Apakah itu misalnya adalah tumbuh-tumbuhan, apakah itu adalah undang-undang dan aturan, pasti terbaik kalau Allah menciptakan sesuatu. Nah, ini ada dialog antara anak dengan bapak. Seorang anak berkata, Pak, saat itu lagi berada di sebuah kebun kurma, duduk santai di bawah pohon kurma di sebuah kebun. Seorang anak melihat pohon atau tanaman bintik itu semangka. Jadi melihat semangka itu kan tanamannya kecil kan Pak ya, kecil, nggak ada batangnya, merambat di tanah, tapi kok buahnya besar kan gitu kan ya. Nah, ini anak berkomentar adalah nggak pas tanaman yang kecil kok buahnya besar, kurang indah. Sementara tadi bapaknya menyampaikan Subhanallahilladzi atqana kulla syai'in. Allah itu kalau menciptakan ciptaannya itu diciptakannya dengan itqan, sebaik-baik ciptaan, berkualitas ciptaannya itu. Kemudian si anak ketika mengatakan itu kepada orang tuanya, ini tanaman semangka yang kecil, yang berbatang, kok buahnya besar sekali. Ya ini gak nampak indah lah, kan begitu. Sementara kurma yang dia sedang berteduh di bawahnya, itu pohonnya besar, tinggi, kuat, kok buahnya kecil-kecil. Itu komentar anak. Yang pantasnya yang buahnya besar, ya kurma lah, berbatang kuat, besar pohonnya kan gitu. Yang berbuah kecil, ya sementara semestinya logika manusia itu adalah semangka kan gitu. Tapi jawaban orang tua, nah ini orang tua yang ahli agama, jawabannya adalah la'alla lillahi hikmatan la na'rifuha, la'alla lillahi hikmatan. Boleh jadi Allah itu punya hikmah yang kita ini belum tahu kayak anakku. Cuma dijawab kita itulah pasrah aja. Pasti Allah itu lebih tahu kenapa kok ciptakan seperti ini. Akhirnya keduanya itu redahan di bawah pohon. Kemudian si anak itu kejatuhan buah kurma, gitu kan? Buah kurma. Jadi kurmanya jatuh yang sudah tua, menjatuhi si anak. Anaknya kaget terbangun. Maka jawaban orang tuanya, apa kok kamu terbangun? Kejatuhan ini buah kurma. Nah itu kalau yang jatuh tadi itu adalah semangka. Gila kamu kan gitu kan? Jadi artinya para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kadang-kadang enggak yang kita bayangkan aja sudah. Yang tidak kita bayangkan. Kita kan baru ketemu saat kemarin ada ada corona, itu kan baru kita tahu jawaban yang banyak. Kenapa saat kita akan makan cuci tangan? Kenapa ketika bersih kita tahu di lengan kita kalau nggak ada yang alat menutupi mulut kita? Kan seperti itu semuanya kan. Baru ada jawaban di saat kemarin ada corona. Tapi kita memang itu perintah Allah kan gitu. Perintah Rasulnya ada akhir baliknya sudah jalani aja. Yang penting ada hikmahnya yang mana kita tidak tahu. Pokoknya apapun saja, riba misalnya diharamkan misalnya, itu sebenarnya dalam rangka agar supaya tidak terdapat inflasi yang besar. Wah sekarang ini inflasinya dulu kan kita punya zaman dulu ada kawan itu beli apartemen setiap tahun yang lalu itu $1 karena belinya dengan nilai mata uang
kebetulan ada orang asing itu saya yang dipinjam namanya beli masih 9.000 gitu kan. Nah sekarang 16.000 harganya kan gitu kan. Jadi ini kan mengalami penurunan yang luar biasa. Nah ini penyebab inflasi ini sebabnya adalah karena riba, karena produk itu berkurang karena orang pilih jualan uang aja. Kalau jualan uang kan ya uang dipinjamkan kemudian ada bunganya. Ketika tidak diimbangi dengan produksi itu uang, jadi uang yang dijadikan sebagai sebagai komoditi itu uang, nggak dijadikan sebagai alat untuk memproduksi barang, uang yang dijadikan komoditi, nah ini penyebab utama terjadinya inflasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Allah ketika melarang sesuatu masih banyak hikmahnya, bukan karena riba itu sekedar hanya besar-besar saja enggak, tetapi itu akan mempengaruhi pengangguran yang banyak. Kalau orang punya duit kemudian duitnya dirubah menjadi barang, nah apa sih dia akan memproduksi barang? Orang yang nganggur bisa kerja karena ada orang yang mau kerja. Kemudian supir yang nganggur bisa mengantar produksi barang yang sudah jadi ke toko-toko, kan akhirnya membuat peluang kerja. Tapi kalaulah orang cuma hanya menggunakan uang, nggak mau merubah uangnya jadi barang, ya akhirnya banyak pengangguran. Nah itu sebenarnya kita kan nggak tahu, yang penting Allah mengharamkan aja, tapi dampak negatifnya dari sisi keuangan dan perekonomian itu pun juga besar. Jadi inilah keluarga Nabi Ibrahim, pasrah aja. Jadi ketika ditinggalkan di tanah seperti itu, Allah ganti dengan air kan begitu, walaupun tidak dibekali dengan bekal makanan selama masa ditinggalkannya. Jadi itulah istislamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, totalitas memang di dalam menerima perintah Allah SWT. Jadi anaknya pun juga sama. Ini nggak cuma hanya istri dan suami, istrinya siap ditinggalkan, suami siap meninggalkan itu. Kemudian anaknya ketika diuji oleh Allah SWT untuk disembelih, pasrah aja istislam kepada Allah SWT. Ya nggak ada yang menolak itu. Jadi ketika bapaknya ini fil manami anni addahu fandur madakaro qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ketika ayahnya berkata, ya bunai ini ya anakku, coba Pak, ini kan sangat panggilan kasih sayang, ya bunai ya, itu kan panggilan kasih sayang. Jadi bukan panggilan marah anaknya mau dibunuh, enggak. Ini ungkapan kasih sayang ayah, karena ayah menggunakan bahasa ya bunai ya, berarti sayang betul kepada anaknya. Tapi sayangnya apa? Disuruh menyembelih pun juga perintahkan. Kemudian anaknya pun mengatakan kepada bapaknya, ya abadi, bukan ya abi. Kalau ya abi, wahai bapakku, itu mungkin ada sedikit marah, masa saya disembelih, maka gunakan redaksi yang agak kasar aja. Tapi enggak, ini gunakan redaksi yang tinggi, ya abadi, sebagai bentuk cinta anak kepada bapak. Makanya gunakan ya abadi, berarti ketulusan untuk menerima keinginan ayahnya. Jadi pasrah total aja kepada Allah. Ternyata juga Allah berikan pengganti, dan di saat orang itu sudah istislam, pasrah aja kepada Allah SWT, setelah otomatis semuanya berubah. Ini keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ini kita jadikan contoh bahwasanya di saat Allah itu berkehendak, sudah nggak usah kita tawar-tawar, nggak usah kita rasa berat, malas, pokoknya laksanakan saja. Itulah yang akan bisa mendatangkan keberkahan dalam rumah hidup. Jadi istislam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga itu adanya ta'awun. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling topang menopang di dalam ibadah dan dalam berdakwah. Jadi saling kuat menguatkan, saling bantu membantu untuk beribadah kepada Allah. Ta'awun. Nah ini pun juga sama, perlu kerjasama tim
dari anggota keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu saling bantu membantu. Kita lihat wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Ini kan cari tolong menolong. Jadi wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ingat dia Muhammad. Rasulullah aja disuruh untuk dia sejarahnya Nabi Ibrahim. Ingat Muhammad. Ini kan ayat ditujukan kepada Rasulullah dan ditujukan kepada kita sebagai umatnya. Ingat ya Muhammad, di saat Nabi Ibrahim itu loh meninggikan bangunan di atas pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pondasinya sudah ada. Nabi Ibrahim cuma meninggikan bangunan aja. Itu dibantu Ismail kan. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan saat meninggikan gak sendirian, anaknya membantu bapaknya. Dan saling tolong menolong di dalam dakwah untuk membangun masjid yang dijadikan sebagai sentral ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman wa ahidna, dan aku perintahkan Ibrahim dan Ismail antauhira baiti, untuk membersihkan setelah dibangun, dijaga, dibersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan saling tolong menolong untuk membersihkan. Untuk siapa? Lit-taifin wal akifin, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang akif, mu'takif, itikaf, warukah as-sujud, dan orang-orang yang sholat rukuk dengan rukuknya dan sujudnya. Kan saling tolong menolong di dalam beribadah dan dalam berdakwah kepada Allah SWT. Harus memiliki roh semangat sama dalam berdakwah dan dalam beribadah. Ini perlu diwujudkan dalam keluarga kita. Makanya Rasulullah pun juga pernah menyampaikan dalam hadis yang isinya kita disuruh untuk tolong menolong di dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah wujudkan itu dalam sebuah hadisnya. Allah merahmati suami di saat suami itu bangun malam kemudian dia sholat, maka dia pun juga bangunkan istrinya. Ini kan dia membangunkan istrinya, tolong menolong, gak dibiarkan istrinya, tapi dibangunkan untuk diajak sholat. Kemudian kebalikannya pun juga sama. Allah merahmati seorang istri, dia saat bangun malam dia melaksanakan sholat dan dia bangunkan juga suaminya untuk diajak sholat. Kan saling tolong menolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk sama-sama diwujudkan. Jadi at-ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kuat menguatkan, saling topang menopang untuk sama-sama beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Misalnya tidak ditopang, apalagi malah justru dianggap oleh pasangan gitu. Berarti harus mendukung. Saya masih teringat ketika ada suami istri, suami istri sudah datang di satu lembaga pendidikan. Dia ingin mewakafkan tanah, jadi harganya banyak, tanahnya luas. Sebagian tanahnya itu ingin diwakafkan di sebuah pesantren. Sudah disampaikan, gitu kan ya. Ternyata kemudian hari dicabut lagi ikrar wakafnya kepada pesantren. Lantaran apa? Anak-anaknya itu nggak mendukung. Jadi anaknya yang justru malah menggambar orang tuanya untuk melakukan kebaikan. Karena ini harta dari anak, dari waris, orang tua masih hidup, ternyata berhadapan dengan anak sendiri. Ini belum terjadinya saling topang-topang, saling tolong-menolong. Jadi harus sama, harus satu frekuensi. Jadi gak boleh beda dalam rumah tangga. Nah, kesamaan untuk beribadah, kesamaan untuk berdakwah, ini sudah terwujud di seluruh anggota keluarga Nabi Ibrahim. Nah, ini perlu untuk kita sosialisasikan hal-hal seperti ini. Makanya perlulah
coba membuat program-program misalnya, yuk kita saling tolong-menolong di dalam hal ini misalnya yuk kita lakukan kajian rutin setiap bulan sekali misalnya, ini sudah diagendakan misalnya, sehingga nanti ini kan tanggal ini, gimana kalau acara keluarga kita itu di kesempatan yang lain misalnya begitu. Yuk kita setiap saat wakaf misalnya, walaupun nggak banyak mushaf, beberapa misalnya saja mushaf kita wakafkan ke pesantren A dan B, masing-masing mengumpulkan uangnya kalau masing-masing punya penghasilan. Ini kan saling tolong-menolong terus di dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini hal-hal seperti ini perlu untuk kita wujudkan. Mungkin dari yang sekecil-kecilnya inilah nanti akan bisa memperbanyak amal-amal baik. Itu dimulai dari yang kecil-kecil, saling mengingatkan. Makanya tadi kan dalam sebuah hadis itu yang nggak bermodal kan untuk saling mengingatkan dalam sholat malam, kan nggak modal. Tapi memang sholat malam itu berat. Kalau sudah kuat saling tolong-menolong ini, itu nanti akan kuat juga untuk menolong dalam hal yang lebih berat lagi. Jadi jamaah dirahmati Allah, itulah yang perlu untuk kita wujudkan juga, saling topang menopang, saling mengingatkan. Ini sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sama tingkatannya, saling tolong-menolongnya. Jadi nggak bapaknya aja anaknya lepas, atau anaknya saja bapaknya lepas, enggak, kedua-duanya pun juga saling membantu di dalam menegakkan agama Allah. Makanya tadi istrinya pun juga nggak keberatan kalau memang selama itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan mendukungnya. Jadi kan didukung Allah, kan menghendaki lain. Nabi Ibrahim kembali ke sana pun juga punya visi kenabian, tapi itu selama tugas dari Allah ya sudah ditopang dan didukung. Dan ini akan lebih produktif ya keluarga ketika ada saling tolong-menolong. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan yang ada di keluarga Nabi Ibrahim yang sampai diabadikan oleh Allah, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bagaimana engkau ya Allah telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Ini ternyata di antara sebabnya lagi itu adalah setelahnya ta'awun itu doa untuk kesolehan anggota rumah tangga. Kesolehan anggota rumah tangga. Jadi ada awal di zuriyah, doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antal at-tawwabur rahim. Jadi Rabbana, ya Allah, jadikanlah kami, waj'alna, kami ini kan setelah Wahid Yarfa'u keduanya kan dia sama anaknya Ismail, jadikanlah kami Rabbana waj'alna muslimaini, artinya orang yang pasrah kepada Allah, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, menjadi umat muslimat. Doa yang penting, doa orang tua terhadap anak itu doa yang mustajab. Apalagi sering-sering kita ini punya waktu-waktu yang mustajab juga. Pertama, orang tua doanya mustajab terhadap anaknya. Kemudian saat-saat tertentu kita punya waktu yang istimewa. Ya saat sedang safar, musafir itu kan sering kita lakukan. Jadi pertama kita orang tua berdoa untuk keturunan, itu sudah mustajab sendiri. Yang kedua, saat kita lagi dalam kondisi safar itu doanya pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat-saat hujan kita doa agar supaya anak kita itu menjadi anak keturunan yang muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina, umat muslimah. Jadi sebagai umat muslimah, keluarga kita kan doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga anak keturunan kami, nanti orang-orang yang
mendirikan sholat ini doa itu yang bahkan Nabi Ibrahim itu hampir-hampir ya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi dan di dalam menjalankan sebagai seorang nabi itu redaksi doa itu menunjukkan ketergantungannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Jadi ketika sudah khawatir siapa yang nanti akan meneruskan perjuangannya, jadi berdoa lagi kepada Allah. Jadi Rabbana wa ba'ath fihim, ya Allah, utuslah untuk kaumku ini loh nanti seorang rasul. Jadi doa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya ada generasi yang meneruskannya. Nah kemudian sesudahnya kita lihat doa beliau kepada keluarganya. Kemudian di antara sebab berkahnya itu adalah wasiatnya beliau untuk keluarganya. Jadi yang dipikirkan untuk keluarga itu adalah nilai, value, nilai-nilai keislaman. Tidak yang dipikirkan itu adalah nilai keuangan, tapi value-nya, nilainya tidak berupa materi gitu. Enggak tahu ayat yang keberapa itu Allah berfirman bahwa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sebelumnya Allah ketika berfirman sebelumnya qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, gitu kan. Wa wassa biha Ibrahim. Jadi kan wa wassa biha, Nabi Ibrahim berwasiat. Wasiat apa ini? Wasiat keislaman. Wa wassa biha Ibrahim, wasiatnya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiatnya. Wahai anakku, kalian nanti setelah saya tinggalkan, jangan sampai mati kalian kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini diwasiatkan kepada anaknya, kepada keturunannya. Bahwa Sofian Ibrahim bani wa Yaqub. Begitu juga Yaqub pun berwasiat kepada anak keturunan Allah itu telah pilihkan Islam dulu. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti harus konsisten dengan nilai-nilai Islam sampai titik kematian Anda. Ini yang dipikirkan oleh orang tua sebelum orang tua itu meninggal. Karena wasiat itu kan, namanya wasiat itu kan pasti sesuatu yang penting. Wasiat dinamakan wasiat karena wasiat itu hal yang penting. Makanya diredaksikan oleh Allah dengan wasiat. Jadi yang dipikirkan tidak cuma hanya ditinggalkan warisan, meskipun itu penting juga ditinggalkan warisan, karena Rasulullah juga mengatakan anaka antada liwarasatika aliyah khairun min antada ahum alatan yatakafafun nas. Kamu meninggalkan harta warisan untuk anakmu supaya cukup, itu lebih baik dibanding kamu tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi miskin kemudian meminta-minta. Jadi penting juga wasiat meninggalkan materi, tapi ternyata yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim adalah bagaimana nanti sepeninggalanku yaitu bisa menjalankan nilai Islam sampai mati atau enggak ya. Ini yang dijadikan sebagai pemikirannya, seperti Rasulullah kan ketika akan wafat itu yang dipikirkan adalah umat kayak apa ya nanti nasib umatku sepeninggalkan, bukan begitu. Itu yang diwasiatkan oleh orang tua dan dipikirkan oleh orang tua. Dan inilah yang membuat keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang diberkahi oleh Allah. Itu adalah sekelumit saja ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan di momentum musim haji yang mana ini adalah peninggalan haji, itu adalah salah satu syariat dari Nabi Ibrahim yang diabadikan, yang dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah itu punya banyak kesamaan, bahkan namanya itu sering digarungkan terus gitu kan, karena memang punya banyak kesamaan-kesamaan yang sangat banyak. Dan Rasulullah pun juga terus
Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Karena doanya kan untuk seorang nabi yang akan mengajarkan kitab Allah. Kemudian dialah Allah yang telah mengutus Rasul. Rasulnya di sini adalah Rasulullah yang telah menjalankan tugas kenabian. Mudah-mudahan dalam hidup rumah tangga kita upayakan bisa saling tolong menolong, saling membantu, saling memahami sisi-sisi kekurangan yang ada pada yang lainnya sehingga bisa produktif di rumah tangga